Assalamualaikum Waalaikumsalam. BKM Podcast, basah berbagi risalah, insya Allah istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami hadir kembali BKM Handayani di basah berbagi risalah, insya Allah istiqomah. Masya Allah. Udah kompak kan tadi sama Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Tamu luar biasa malam hari ini. Kami kedatangan dari Bandung, Kota Bandung Ustaz ya. Bandung. Yang Ustaz nasional kita bilang, yaitu Ustaz Rahmat Baikuni. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdullah sehat. Alhamdulillah. Sehat juga. Senang kali ketemu Ustaz malam ini. Alhamdulillah. Berkah mudah-mudahan ya pertemuannya. Iya. Jadi kemarin Ustaz, kami kan di BKM ini kan baru lah ya, pengurusan baru Ustaz. Jadi banyak program yang sudah kami jalani, seperti pelatihan penyembelihan kemarin Ustaz. Kita buat podcast seperti ini kan. Iya. Ya gunanya itu tadi kita sudah bincang-bincang untuk apa ya, kita berdakwah tidak hanya di umum aja, tapi juga di media sosial juga kita berdakwah. Misalnya dakwah digital lah istilahnya, modal gitu kan. Jadi alhamdulillah Ustaz, respon dari jemaah pun luar biasa juga gitu kan. Sudah kita di sini berjalan sudah berapa bulan, alhamdulillah. Jadi malam hari ini BKM Handayani mendatangkan Ustaz nasional, Ustaz Rahmat. Jadi sudah banyak kita sudah mendengar tausiah panjang lebar puas, pokoknya saya ini sudah nggak bisa lagi. Aduh, buat pertanyaan pun nggak bisa lagi Ustaz. Cuma saya tertarik tadi ini Ustaz. Apa ya, ketika melihat video tadi Ustaz yang ditayangkan di itu, saya simpati sudah melihat anak-anak yang di Gaza tadi ketika dibombardir. Iya. Bom segala macam yang meninggal, mereka tidak gentar, malah kebaliknya. Jadi kalau saya bilang Ustaz, jiwanya itu, mentalnya itu mental kenabian banget gitu. Nah, gimana menurut Ustaz? Dan fenomena seperti itu Ustaz. Nanti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama, mereka tinggal di wilayah yang bernama Syam. Syam itu nama dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kalau tidak salah punya 5 anak laki-laki. Ada Abir, meninggal sebelum terjadinya bencana. Kanaan meninggal ketika bencana alam, azab Allah timpa pada mereka, tidak beriman kan. Maka yang bersama Nabi Nuh ikut itu adalah 3, Yafis, Syam, dan Ham. Ketika Nabi Nuh berusia 650 tahun, tepat di hari itu, maka mendarat ya perahunya di Bukit Judi, Turki Utara. Nah, maka kemudian menyebarlah manusia. Karena manusia yang ada di muka bumi saat itu hanya mereka. Yafis mengembara ke atas melahirkan Eropa dan Romawi, termasuk juga wilayah Balkan, Khurasan. Kemudian Syam turun ke bawah melahirkan bumi bangsa Arab, melahirkan bangsa Arab. Sekarang Syam itu pecah menjadi Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Jadi 4 negara. Sebetulnya ada 5. Di tengah-tengah itu ada yang bernama Gorzagor. Wilayah yang luas juga. Nah, ibu kotanya Sodom dan Gomorrah. Cuma di zaman Nabi Lut kan mereka menolak beriman pada Allah, bertaubat. Mereka melakukan perbuatan sodomi kan. Istilah keren sekarang LGBT. Nah, Allah diazab sehingga hancur mereka, berubah menjadi laut mati, dan datarannya sekarang tidak berpenghuni, menjadi wilayah yang kosong. Nah, itu menjadi wilayah yang di tengah-tengah antara Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Nah, wilayah Syam ini, adapun Ham yang ketiga, itu melahirkan Mesir dan Afrika. Nah, wilayah Syam ini memang terkenal sebagai wilayah tempat lahirnya para nabi dan rasul. Allah pilih dari mereka. Di dalam riwayat selama ini kan kita tahu bahwa Nabi itu berjumlah 25 orang, Nabi dan Rasul ya. Padahal ada satu riwayat dari Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berapa jumlah Nabi dan Rasul?" Nah, Rasulullah menjelaskan, cuma ini hadisnya katanya agak lemah. Jumlah Nabi itu ada 124.000 orang. 124.000 orang. Nah, dan 124.000.
Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari 124.000 orang itu ada 315 yang jadi Rasul. Dari situ muncul pemahaman Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Nah, dari 124.000 orang, cuma 12 yang bukan Bani Israel. Cuma 12. Dapat kita bayangkan, Nabi yang Bani Israel berapa? 123.988 Nabi. Bani Israel semua. Nah, maka kemudian mereka tinggal di sana. Tinggal di Palestina. Maka kalau dikatakan sifat para Nabi, ya memang mereka keturunan Nabi dan Rasul sampai sekarang. Ya, dari situ barangkali budaya cara berpikir mereka, termasuk memang alam mereka yang Allah berkahi. Di dalam Quran surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yang kami berkahi sekelilingnya. Yang dimaksud dengan berkah ini adalah selalu ada nilai kebaikan dan nilai lebihnya. Berkah dari segi alam, ya, geografis, ataupun berkah dari sisi kemanusiaannya, fisiologis mereka. Sehingga kalau semangat mereka pantang menyerah, tidak takut walaupun anak-anak, itu memang ada keturunannya, ada genetiknya. Yang kedua, sejak 1948 mereka kan dijajah. Dan ini sebetulnya merupakan bagian dari upaya Barat menguasai dunia. Sebetulnya ini Barat bukan hanya Yahudi. Yahudi itu ada yang berkepentingan, namun semuanya tunduk pada Yahudi, termasuk PBB. Ya. Sudah banyak resolusi PBB dikeluarkan, kurang lebih ada 300 lembar lebih nomor resolusi PBB kepada Israel. Pertanyaan saya, ada nggak saya satu lembar, satu resolusi dari 300 resolusi itu yang berwujud menjadi hukuman kepada Israel? Nggak ada. Itu hanya merupakan strategi mereka, siasat untuk mengulur-ulur waktu sampai Israel pada akhirnya memenuhi Palestina dan merebut Palestina dari umat Islam. Itu strategi mereka. Maka menggunakan mulut-mulut Amerika agar Yerusalem itu jatuh ke tangan mereka. Nah, kalau Yerusalem jatuh pada tangan mereka, berarti Al-Aqsa hak mereka. Mau dihancurkan, mau dibakar, terserah mereka. Intinya itu. Sehingga mereka dengan segera menghancurkan Al-Aqsa dan mendirikan Haikal Solomon yang menjadi final destination dari proyek Zionis Internasional yang dulu dicanangkan oleh Theodor Herzl di konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss, abad ke-18. Nah, itu mereka. Nah, kalau pembantaian tadi itu sebetulnya terjadi sudah lama, sejak 1948. Pembantaian pertama terjadi di Bumi Syam itu di Sabra Satila. Mengerikan itu. 3 hari dibantai, 3.600 meninggal dunia. 3.600. 3.600, bayangkan. Sehari berapa orang? Dan PBB membiarkan. Kenapa demikian? Karena memang karakter Yahudi dia sombong, angkuh dan ingin menguasai dunia, serakah. Pada saat itu PBB sebetulnya memberikan opsi kepada Yahudi untuk memilih sebagai negara. Tapi sejarah pembantaian yang 3.000 tadi itu sampai sekarang warga-warga Palestina itu ada tahu, Ustaz? Tahu sejarah. Justru saya kakek nenek dibantai itu tahu. Betul. Justru saya belajar Palestina belajar sejarah itu dari mereka. Termasuk tentang Holocaust juga dari dosen-dosen saya yang dari Palestina. Saya belajar mulazamah dengan dosen-dosen dari Gazi University. Bahasa berapa sih? Sudah terbiasa dibantai gitu kan. Tetap semakin meningkat. Malah semangat juang itu. Itu yang membuat mereka jadi berani. Tadi genetik tadi memang tidak bisa dipungkiri. Keturunan Nabi. Keturunan Nabi mereka. Keturunan Nabi. Betul. Masya Allah. Betul. Makanya Allah pilihkan mereka yang terbaik. Makanya di akhir zaman kata Rasulullah, sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang berjuang di bumi Syam. Saya tertarik dengan studi Ustaz. Jadi Ustaz LC. Sebetulnya nggak usah bagi LC. Saya ingin lihat perjalanan ini Ustaz. Pendidikan gitu loh. Sebetulnya itu gelar yang diberikan orang-orang. Sebetulnya saya nggak pernah mendeklarasikan itu. Sebetulnya saya SD, SMP, SMA itu umum, ya di kota Cimahi, Bandung. SD masih 10, tahun 88 saya keluar. SMP 4 Cimahi, tahun 91 saya keluar. SMA 9 Bandung, keluar tahun 94. Cita-cita saya sebetulnya jadi dokter. Tapi saya tidak diterima di jurusan kedokteran, diterimanya di kimia IKIP, ya dulu UPI. Nah, namun di awal-awal saya tidak begitu perhatian kepada masa depan. Yang penting teman kemana ikut. Nah, saya itu nggak berpikir. Namun saya sempat di SMP kelas 3. Sejak SMP kelas 3 itu ngaji di masjid dan madrasah di samping rumah saya, di dekat rumah saya. Nah, disitulah saya dibentuk agama saya oleh mereka. Belajar tafsir, bahasa Arab, fikih, ya, tarikh dan sebagainya. Agama
Dimulai dari SMP. Dari situ, dari SMP kelas 3. Dari SMP kelas 3. SMP kelas 3. Sehingga ketika saya tidak jadi ngambil kimia, saya ngambil tafsir hadis. Masya Allah. Di Demak, Jawa Tengah. Tahun 98 selesai, 99 saya kembali ke Bandung menikah. Dari 2006 sampai 2010 saya bersentuhan dengan CSF Palestina. Di situ saya mulazamah sama mereka. Mulazamah ini bisa dibilang universitas terbuka lah. Di sana. Ya, dan kadang saya ke Palestina, kadang saya ke Malaysia, kadang di Indonesia juga. Karena CSF kami kan pejuang ya, CSF kami Hamas. Kayak Syekh Muhammad Mahmud Syam, kemudian ada Syekh Abdurrahman, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, Syekh Abu Bakar Al-Wabidah, ada Syekh Yusuf Abu Sunaina. Jadi kami belajar bersama mereka di mana mereka berada. Karena mereka kan dibidik Israel, cari karya Syekh Abdul Aziz Arantisi, Syekh Mustafa, ya pejuang-pejuang Hamad, jihad Islami. Nah kami belajar dari mereka. Belajar bahasa Arab itu mulai SMP itu juga kan? Mulai SMP itu saya belajar Nahwu Shorof. Nahwu Shorof, Al-Muyassar, Matan Kailani, Amsalatu Tasrifiyah. Kebetulan juga waktu kuliah saya di Demak itu ngambil tafsir hadis. Saya tinggalnya di pesantren, di pondok, tidak di kosan. Nah maka saya ikut aktivitas pondok, belajar jurumiyah, belajar alfiyah, belajar setoran hafalan Quran. Satu lagi tertarik tadi kita bincang masalah keilmuan tadi biologi mengenai herbal. Nah, kenapa bisa mengambil ke situ, Ustaz? Awalnya tertarik dengan. Ya, pertama memang kekaguman kita kepada sunnah Rasulullah ya. Rasulullah kan tidak pernah sakit. Rasulullah itu justru sehat luar biasa. Sakit ketika menjelang wafat. Itu pun sakit uzur menjelang wafat kan. Kemudian Rasulullah memulai perang di saat para jenderal kita pensiun. Jenderal kita pensiun, justru Rasulullah memulai perang. Dan perangnya nggak pernah kalah kan. Dapat kita bayangkan bagaimana sehatnya Rasulullah. Sampai-sampai jadi The Grey itu mempelajari bagaimana perilaku sunnah Rasulullah dalam pola makan, pola hidupnya. Maka ditemukanlah konsep yang beliau pada akhirnya membuat buku, judulnya Rasulullah is my doctor. Ada di situ saya terinspirasi. Saya baca, oh ternyata banyak sekali apa yang Allah firmankan kan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Ternyata apa yang ada di sekitar kita itu luar biasa bermanfaat. Nah dari situ saya tertarik untuk belajar tentang herbalogi, tentang madu dan sebagainya. Nah maka saya ngambil ada kesempatan untuk belajar Tibun Nabawi. Saya ngambil 1 semester sebetulnya. Itu sudah berumah tangga? Sudah punya anak 3. Gitu? Punya anak 5. Punya anak 3. Saya anak 7 sekarang. 7 Ustaz? 7. Masya Allah. 7. Yang ke-1 kedua sebentar lagi nikah. Masya Allah ya Allah. Udah punya mantu. Kelihatannya masih muda ya. Alhamdulillah. Terakhir Ustaz, ini. Iya. Minta saran kepada kami yang muda-muda ini. Masyaallah. Janganlah untuk kami untuk semangat lagi ke depan. Apa kira-kira yang mesti kami buat ke depannya? Karena kita tahu kan, apa datang di. Baik, begini. Kalau kita lihat sejarah para nabi itu diutus ketika mereka masih usia muda. Ya, semua nabi diutus ketika mereka masih muda. Karena usia muda ini adalah usia yang paling efektif dalam strata tahapan tingkatan usia manusia. Produktif dari sisi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, kalau kita lihat dari populasi masyarakat, yang paling banyak persentasenya pemuda. Kemudian dari segi kualitas kan semangat baru, pikiran bersih, idealisme tinggi. Ya, maka sangat bagus jika pemuda ini menjadi bagian dari agent of change, ya, agen-agen perubahan. Maka kita bisa lihat dalam sejarah, setiap kali Allah menegakkan tauhid di muka bumi, itu selalu melibatkan pemuda di garda terdepan. Di garda terdepan. Para nabi usia muda, para sahabat muda-muda ketika masuk Islam. Nah, kemudian Ashabul Kahfi, pemuda. Pimpinan Maximilianus Putas Roma. Ashabul Ukhdud, cerita dalam surat Al-Buruj, itu kehebatan seorang pemuda bernama Wadah, usia 22 tahun, yang tadinya dikadar untuk menjadi magician, tukang sihirnya Raja Jahdun di Yaman, Najran, malah menjadi ahli tauhid yang merubah Najran menjadi beriman dan bertauhid. Kemudian di masa Rasulullah mau dakwah, susah dakwah di Mekah, maka hijrah ke Madinah. Siapa yang membukakan pintu hijrah bagi Rasulullah
dari Makkah ke Madinah itu seorang pemuda, Mus'ab bin Umair yang kaya raya, cerdas, pintar, perlente, kaya raya, tapi dia tinggalkan demi Allah Rasul dan jihad fisabilillah. Itu pemuda. Kemudian Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda usia 22 tahun membebaskan 21 negara. Dan banyak ulama mengatakan dialah orang yang disebutkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan, La tuftahanal Konstantinia, Konstantinopel akan dibebaskan. Fulani mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan yang memimpin pasukan pembebasan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan mereka. Nah, 900 tahun kemudian lahir Muhammad Al-Fatih. Usia 22 tahun menguasai 21 negara. Sekarang pemuda usia 22 tahun. Menguasai 21 negara. Usia 22 tahun sekarang pemuda bisa apa? Galau, seperti itu. Saya bukan pesimis memandang kita sekarang ke depan, Ustaz. Sekarang kita pemuda, khususnya ya, digilas dengan kejaman sekarang. Betul. Contoh dari mana? Dari HP, Ustaz. Iya. Dari mainan ini, itu kita betul. Pemuda yang ke masjid itu jarang sekarang. Saya nggak pesimis, tapi bagaimana? Iya. Makanya parameter kebangkitan Islam itu ketika pemuda kembali ke masjid itu parameter dekatnya kemenangan Islam. Itu. Ya, sekali lagi ya. Setiap kali Allah menzohirkan Islam di muka bumi, para pemuda selalu ada di garda terdepan. Insyaallah. Nah, maka jika kita ingin membangkitkan Islam, ini para pemuda harus ditarik ke masjid. Sibgoh mereka, jadikan mereka di depan, percayakan mereka, arahkan mereka, dan habiskan waktu mereka di masjid. Ya, di luar masjid itu mereka dalam menjawatakan nilai-nilai yang mereka dapatkan di masjid. Dibentuk mereka mentalnya, akidahnya, pemikirannya, akhlaknya, adabnya. Keluar dari situ akhlak masjid. Rasulullah SAW tidak bisa membangun peradaban di Mekah. Ke Madinah dulu hijrah. Pertanyaan saya, apa proyek pertama yang Rasulullah lakukan ketika sampai ke Madinah? Apakah membangun istana? Untuk beliau tidak, tapi membangun masjid untuk membangun peradaban. Perintah pertama untuk Nabi Adam ketika pertama kali turun ke dunia, membangun masjid. Jadi membangun peradaban dimulai dari masjid. Nah, libatkan pemuda di masjid. Itu yang dilakukan di Al-Latif. Ada pemuda hijrah, ada desif, dimulai dari masjid. Pemuda-pemuda dipercaya seperti itu. Sekarang luar biasa. Ajaran pemuda. Nah, maka dari itu sudah saatnya orang tua percaya pada pemuda, tapi tetap diarahkan agar sesuai Quran dan Sunnah. Ya, hapus penetrasi budaya-budaya Barat dan budaya-budaya non-Islam dengan ibadah di masjid. Kenalkan mereka pada indahnya Islam dengan sajian yang penuh dengan akhlak, adab, dan menyentuh hati. Intinya teknik dan strategi kita bagaimana itu caranya. Dia, manajemen pembinaan. Siap, Masya Allah, luar biasa. Ini sudah malam nih, tapi Ustaz betul. Iya, kami belum istirahat juga ini. Jam 12. Terima kasih. Baik, demikian bincang-bincang malam kita. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Sama-sama. Barakallahu fiik.